hidup bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita bukan sekedar menjadi orang percaya saja, tapi kita bisa hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus artinya hidup melekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan membuat kita senang untuk melakukan firman-Nya. Tanpa persekutuan dengan Tuhan membuat kita sukar untuk melakukan firman-Nya. Karena setiap kali kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi manunggal dengan Tuhan. Setiap kali kita tidak melakukan firman Tuhan, kita semakin separate, semakin satu dengan Tuhan. Inilah yang membuat hidup kita bisa tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 keuntungan kalau kita hidup dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita hidup dalam Tuhan pasti kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Firman Tuhan berkata, hidup di luar Tuhan, kita gak akan pernah bisa berakar. Kita gak akan pernah bisa bertumbuh. Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal, alias mati. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka ini membuat kita berakar, bertumbuh, berbuah, dan melakukan banyak hal. Hidup di dalam Tuhan membuat kita berakar. Kata berakar artinya begini, bertambah kuat, bertambah dalam di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, ini membuat kita bisa berdiri di tengah masa yang sukar. Membuat kita mampu mengatasi situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Berakar dalam Tuhan membuat kita mampu mengatasi masalah sampai ketemu jalan keluar. Membuat kita gak mudah menyerah, berhenti di tengah jalan. Mampu mengatasi kegagalan untuk kita bisa bangkit kembali. Orang-orang yang berakar dalam Tuhan, dia mampu mengatasi kehilangan, mampu mengatasi kepahitan. Orang yang tidak berakar, dia adalah orang-orang yang mudah menyerah. Penting untuk kita tinggal dalam Tuhan agar goncangan sebesar apapun tidak akan pernah menggoyangkan iman kita. Orang yang tinggal dalam Tuhan, dia selain berakar, dia berbuah. Berbuah dalam Tuhan artinya gini, Anda tambah hidup, tambah semangat, tambah bergairah, Anda berkembang, Anda mau move on, Anda mau meninggalkan masa lalu, Anda mau membuat sebuah perbaikan, pertumbuhan. Dari yang sombong menjadi lebih rendah hati. Dari yang kasar menjadi bisa lebih lemah lembut. Itu ada pertumbuhan. Orang-orang dalam Tuhan dari yang menuruti hawa nafsu jadi bisa lebih menuruti Tuhan. Dari berbicara sembarangan jadi bisa berbicara lebih bijaksana. Makanya saya heran kadang-kadang ada orang yang sudah ikut Tuhan tapi hidupnya gak bertumbuh, hidupnya gak menghasilkan perubahan. Ciri-ciri orang yang tinggal dalam Tuhan ada pertumbuhan, ada perubahan. Orang yang tinggal dalam Tuhan selain berakar, bertumbuh, dia berbuah. Berbuah itu artinya berdampak. Hidup ini ketika kita berbuah, Tuhan akan menikmati dan orang lain akan menikmati. Karena ketika kita berbuah, kita jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Buah itu bicara soal jadi dampak. Karena tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Setiap pohon yang nikmati buahnya adalah orang lain atau binatang yang lain. Sama Tuhan mau kita berbuah sehingga lewat hidup kita orang bisa mengecap manis ya Tuhan, indahnya Tuhan. Betapa bahagianya hidup ini. Semua itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak berbuah bagi yang lain. Dan keuntungan yang kedua kalau kita hidup dalam Tuhan, permintaan kita dikabulkan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, ketika kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri kita, maka kita jadi nyambung sama Tuhan. Terkonek antara maunya Tuhan dengan maunya kita. Terkonek antara keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Terkonek antara rencana Tuhan dengan rencana kita. Antara jalan Tuhan dengan jalan kita. Kenapa sampai hari ini kita masih gak nyambung dengan kehendak Tuhan? Karena kita tidak tinggal dalam Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, seandainya permintaannya gak dikabulkan, dia gak kecewa. Dia bisa atur ekspektasinya. Karena dia bisa melihat big picture. Dia bisa melihat gambar besar rencana Tuhan yang indah yang tidak pernah menghancurkan hidupnya. Tapi rencana Tuhan selalu baik bagi mereka. Itu sebabnya penting di sini untuk kita tinggal dalam Tuhan, sehingga kita bisa menikmati rencananya yang jauh lebih indah daripada sebuah keinginan kita. Dan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, yang jelas luar biasa, keinginan Tuhan itu pindah di dalam diri kita, sehingga apa saja yang kita minta Bapa akan berikan. Yang ketiga, keuntungan hidup dalam Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita berbuah, dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Namun kalau kita belum berbuah banyak, maka yang terjadi kita perlu dibersihkan, dimurnikan agar berbuah banyak. Waktu dibersihkan itu sakit, tidak nyaman, karena itu dipotong, ada yang berkurang, ada yang hilang, kenyamanan kita terganggu. Jadi kalau bisnis kita ada yang gak benar, hidup kita ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan kita hanya untuk mikirin diri kita sendiri, nah biasanya Tuhan akan bersihkan. Dan jangan berontak waktu Tuhan membersihkan. Pasti ada yang hilang, pasti ada yang lepas. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sedang memurnikan hatimu. Supaya tujuannya apa? Berbuah banyak. Masa pandemik, semua orang kehilangan yang diandalkan. Ini cara Tuhan membersihkan umatnya, membersihkan dunia dari kekotoran di hati yang tidak kelihatan, keserakahan, hidup yang sembarangan menuruti hawa nafsu. Jadi hari ini kalau kita kehilangan kerjaan, jangan sedih. Tuhan sedang memurnikan dan Tuhan akan gantikan. Dan kalau Tuhan gantikan, mulai dari bawah, tapi selangkah demi selangkah, berkat tersebut, posisi tersebut akan semakin berkembang. Jangan sedih, jangan patah arang kalau kita sedang dimurnikan dan dibersihkan. Karena tujuannya Tuhan mau kita berbuah, dan kita berbuah maka kita akan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian maka kita akan semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah.